Assalamualaikum teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Setiawan di Mister Koper Channel. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya kedatangan tamu istimewa yang saya datangkan dari tanah Eropa. Salah satu kawan yang saya temukan tahun 2011 saat kita bersama-sama berjumpa di Bangkok, Thailand saat itu. Hesti Aryani merupakan salah satu warga negara Indonesia yang saat ini tinggal di Swiss. Hesti adalah salah satu pejuang BIPA atau pengajar bahasa Indonesia di luar negeri yang telah melanglang buana ke beberapa negara seperti di Thailand, Jepang, Vietnam, Rusia, Malaysia, Singapura, dan beberapa negara lainnya. Hesti merupakan lulusan salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta yakni Universitas Gadjah Mada, jurusan sastra Inggris. Kemudian dia melanjutkan studi S2-nya di Chiang Mai University, di mana dia pertama kali mengembangkan bahasa Indonesia untuk diajarkan ke orang-orang Thailand saat itu. Oke, halo Hesti, apa kabar? Halo Mas Aan, alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik juga. Oke, jadi teman-teman, kesempatan kali ini saya ditemani oleh teman, tapi sudah sebagai keluarga, sudah kuanggap sebagai adik saya, yakni Hesti. Oke, beliau ini saat ini sedang di Swiss sebagai pengajar bahasa Indonesia buat penutur asing. Oke. Ini teman-teman di rumah itu tuh pengen kenalan lebih ke kamu gitu loh. Bisa nggak ceritakan tentang background kamu seperti apa yang pada akhirnya kok bisa sampai ke Swiss gitu loh? Wah, kok bisa sampai ke sini tuh ceritanya panjang ya. Semoga Iya. cukup nih waktunya. Ya, teman-teman, nama saya Hesti Aryani, biasa dipanggil Hesti. Saya dulu kuliah di jurusan sastra Inggris Universitas Gadjah Mada di Fakultas Ilmu Budaya. Saya aslinya Pekalongan, kelahiran Pekalongan, sampai SMA di sana, terus kemudian baru pindah ke Jogja untuk kuliah. Kuliah S1. Kemudian setelah itu saya lanjut ke Chiang Mai di Thailand. Jadi ada kesempatan untuk kuliah juga di sana sambil kerja. Nah, itu dari situlah uh, saya punya kesempatan untuk mengembangkan pengajaran bahasa Indonesia untuk penutur asing. Tapi background saya sebetulnya latar belakangnya sastra Inggris dan juga mengajar bahasa Inggris. Di Chiang Mai itu kemudian saya ambil sertifikasi untuk pengajaran bahasa Inggris yang disebut dengan TESOL atau TEFL. Jadi Teaching English as Foreign or Other Languages. Nah, dari pelatihan itu kemudian saya punya bekal untuk mengajar bahasa Inggris di Chiang Mai juga, di Language Institute Chiang Mai University, dan juga di Faculty of Humanities Chiang Mai University. Jadi dulu itu ceritanya S2 itu uh, ya kuliah sambil kerja sih. Ya, bayangin kuliah sambil kerja, sambil ngembangin, merintis sebetulnya ya, merintis bahasa Indonesia juga di sana, karena memang waktu itu tahun 2011 itu belum ada kan, baru pertama. Setelah itu saya di Chiang Mai sampai tahun 2015. Sampai tahun 2015 saya kembali ke Jogja, mengajar juga di Fakultas Ilmu Budaya di Pusat Bahasa, persiapan untuk tes bahasa Inggris seperti mengajar kelas TOEFL, mengajar kelas IELTS, ya, dan conversation, English for oral presentation, segala macam. Tapi saya juga waktu itu masih tetap mengajar BIPA melalui Pusat Studi Asia Tenggara di UGM untuk mahasiswa Thailand yang melakukan pertukaran pelajar di sana. Oke, Nah, menarik sekali ya. ya jadi sebenarnya itu Iya, singkat. iya, oke, Ya, menarik sekali ini. intinya seperti itu sampai akhirnya saya menikah tahun 2014. Kemudian suami saya saat ini mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi S3-nya di Universitas Zurich. Jadi saya dan keluarga pindah ke sini.
begitu Mas Aan. Oh, Dan oke. bahasa Indonesia di sini. Luar biasa sekali ini, Hesti. Tapi sebelumnya, tadi sebelum mengajar di Chiang Mai dan pada akhirnya pindah ke Zurich atau ke Swiss, itu Mbak Hesti sudah pernah kan ya ke Rusia, ke Jepang, dan negara-negara Oh lain iya, gitu ya? itu kelewat. Ya, jadi saya kuliah kan S1 itu masuk tahun 2007 ya. Saya angkatan 2007, terus biasalah mahasiswa suka cari-cari kesempatan untuk exchange atau biar bisa keluar negeri gitu kan. Terus tahun 2009 itu saya mulai proses untuk mendaftar pertukaran budaya menjadi perwakilan dari Indonesia, dan tahun 2010 bulan Januari sampai Maret kalau tidak salah. Ya, Januari sampai Maret itu saya ke Moskow, ke Rusia, tapi memang lebih banyak proyek budaya dan pendidikannya itu ada di Ufa, di dekat pegunungan Ural sana itu. Jadi saya ke Moskow, Ufa, Kazan, dan Saint Petersburg selama kurang lebih ya 2-3 bulan itu. Dan Oke. itu pertama kali ke luar negeri. Wow, keren juga ya. Pertama kali ke luar negeri langsung ke Rusia, negara yang mungkin bagi sebagian orang Indonesia saat itu ya, Hes ya, itu masih kayak apa ya, yang belum dipandang karena Rusia gitu kan orang bayangnya pasti Rusia itu Uni Soviet, Rusia itu komunis dan sebagainya. Tapi kamu tahun 2010 sudah masuk ke sana gitu loh, Rusia itu luar biasa itu. Oke. Nah, setelah dari Rusia itu ke negara mana lagi ya? Setelah Rusia terus sama IFN dong ya Oke. tentu. IFN itu ASEAN Youth Friendship Network. Ini Pak bosnya ada di sini. Nah, yang berhasil menjebak saya dalam tanda kutip karena jebakan itu sungguh sangat membawaku bisa kemana-mana. Jadi tahun 2011 kalau nggak salah aku ikut program pertama yang ke Bangkok University. Oh iya. Nah, itu program Ilfrid ya. Hmm. Tahun itu jadi tepat 1 tahun setelah aku dari Rusia, aku mulai ke Bangkok, dan juga itu cuma 1 minggu, tetapi punya banyak kenalan, banyak teman, dan setelah dari Bangkok itu kita kalau nggak salah sempet apa ya backpackeran juga Iya, kan, dari kawan-kawan Bangkok ya. orang-orang hebat sekarang dari mereka. Dari Bangkok kita naik kereta ke perbatasan Thailand Malaysia di Songkla ya, di Ya. Songkla Hatay. Kemudian kita lanjut naik bus dari Songkla ke Kuala Lumpur. Terus kita berpisah di Kuala Lumpur, terus Kuala Lumpur sendirian. Iya, ingat waktu itu Hesti mau nangis so kita tinggal. Dia ke Singapura bawa koper gede naik bus, saya bertiga sama Apresian dan Aji balik ke Jogja waktu itu ya. Itu pengalamannya luar biasa. Karena 2 minggu kita bareng kan, terus tiba-tiba aku harus lanjut perjalanan backpackeran sendiri ke Singapura, dari Malaysia ke Singapura naik bus kalau nggak salah ya, naik bus. Terus di Singapura ketemu teman-teman juga, di sana ada teman kuku di Singapura. Terus habis itu langsung balik ke Jogja. Jadi itu kayaknya the adventure begins gitu. Akhirnya mulai benar-benar berani kemana-mana sendiri dan melebarkan sayap. Oke, luar biasa. Oke, ini satu hal yang menggelitik saya itu bahwa Hesti sejak sepulang dari apa namanya dari Thailand terus balik lagi ke Thailand ke Chiang Mai itu terus apa ya kayak berkecimpung ke dunia BIPA gitu ya, bahasa Iya. Indonesia buat penonton asing. Nah, itu menarik sekali karena apa ya, sebenarnya banyak orang asing itu yang pengen belajar bahasa Indonesia tapi banyak masih sedikit ya, masih sedikit orang-orang Indonesia yang pengen yang mengajar BIPA di luar negeri gitu loh. Nah, saya pikir itu luar biasa karena kamu berani mendobrak terutama di Chiang Mai yang kamu pertama kali membuka pusat studi Indonesia ya di sana ya, atau pusat atau Indonesia Studies atau apa gitu. Itu ya. Dan tahu nggak teman-teman bahwa Hesti itu mengajar bahasa Indonesia di apa namanya di Chiang Mai University
itu juga pertama kali ngajar buat orang asing ya, Hes ya? Iya, betul. Betul. Buat orang asing. Oke. Dan itu menarik dan Hesti dapat bayaran berapa Hes waktu ngajar di Chiang Mai University? Aduh, aku ya lupa ya berapa bat gitu. Oh Yang ya. jelas ya, yang jelas ya nggak, sebenarnya nggak terlalu sebanding mungkin ya. Tapi memang semangatnya dan waktu itu apa ya, benar-benar merintis soalnya Mas Aan ya. Iya. Itu juga tahun 2011 kan, mereka lagi gencar-gencarnya mempersiapkan untuk AEC kan, untuk Mm-mm. Economic Community integrasi tahun 2015 itu. Jadi selama 4 tahun itu mereka benar-benar, Mm-mm. uh, um, pemerintahnya support untuk program-program yang berkaitan dengan bahasa Indonesia untuk menunjang kompetisi ASEAN gitu. Jadi memang itu bahasa Indonesia pertama, Mm. Indonesia Corner juga pertama dibuka, dirintis. Memang pengajarnya belum ada, aku yang pertama. Terus sempat cari info gimana caranya supaya menjadi pengajar yang tersertifikasi, yang layak. Akhirnya harus lari terbang ke Denpasar jauh-jauh untuk dapat pelatihan dari APBIPA itu kan. Ya, Bipa kemudian Bali. sampai ya APBIPA Bali sampai Iya. akhirnya ya dikembangkan. Tapi sebenarnya itu mixture antara bahasa Indonesia untuk penutur asing dan juga bahasa Inggris untuk penutur asing. Jadi Oh. English for foreign learners. Jadi memang metodenya waktu itu memang mengajar bahasa Indonesia untuk orang asing belum pernah, tetapi karena ada pengalaman mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa asing, akhirnya metodenya aku coba cocok-cocokin gitu. Otodidak. Lagian yang diajar juga sama orang Thailand gitu ya waktu itu. Iya. Oke, terus suka dukanya mengajar orang asing tuh gimana, Hes? Terlebih orang Asia ya, tahu sendirilah, yang bahasa Inggrisnya mungkin agak kurang atau apa seperti itu. Sebetulnya mengajar mau orang asing atau orang lokal atau keluarga sendiri atau teman sendiri itu tuh sudah sebuah proses belajar menurutku, karena kita ketemu orang lain karakternya beda, apalagi orang asing yang bahasanya tidak kita mengerti atau mereka tidak mengerti bahasa kita. Jadi memang kalau aku pribadi sih bilangnya itu sebuah perjalanan mengajarkan sesuatu itu justru sebenarnya kita mengajar, kita belajar gitu loh, gak hanya Iya. mengajar, kita belajar banyak dari situ. Perbedaan budaya jelas ya dari orang asing itu untuk banyak hal-hal kayak do's and harus kita pelajari yang kadang aku sendiri juga belajar dari kesalahanku, karakternya, misalkan mengajar anak-anak seperti apa, misalkan kelasnya itu heterogen yang uh, latar belakang sosial, budaya, pendidikan, dan usia juga berbeda. Ngerti sendiri kan kelasku di Chiang Mai dulu kayak yang memang Iya. ada SMP sampai ada yang memang lansia yang masih memiliki apa ya namanya semangat belajar yang tinggi karena dia ingin ingin bisa bahasa Indonesia. Jadi hal-hal seperti itu yang mungkin bisa jadi pengalaman yang menurutku berharga banget ya. Oke, nice. Terus sekarang kan udah pindah di Swiss dan pindah di Swiss kan selain untuk apa berkumpul sama suami dan keluarga itu kan kamu juga mengajar bahasa Indonesia juga buat mahasiswa-mahasiswa di Zurich University kan ya. Nah, itu menurut kamu apa yang jadi perbedaan antara ngajar di Swiss sama ngajar di Thailand? Mas An kan tahu ya, berarti aku udah ngajar bahasa Indonesia atau mengajar bahasa Hmm, Inggris dari 2011 ya 11 ya. sampai 2020 ini. Jadi kurang Hmm, lebih 9 tahun lah aku sudah mengajar dan aku pikir hmm, apa namanya ya udah punya bekal yang cukup lah. Tapi ternyata ini sampai sini kayak ya ampun, it's a completely different culture. Ini pertama aku mengajar di Eropa, meskipun dulu pernah ya di Rusia juga tahun hmm, 2010 kan aku ngajar dari sekolah-sekolah ngenalin budaya Indonesia, sedikit-sedikit ngajarin soal apa namanya bahasa Indonesia ke anak-anak di high hmm. school di sana.
Cuman emang beda ngajar di universitas di Eropa yang aku ajar itu semuanya mahasiswa, bahkan S1, S2, dan S3 juga ada. Oh, wow. Lingkungan akademik yang sangat profesional menurutku. Ini juga di universitas yang salah satu universitas terbaik di Swiss. Um, Perbedaannya sangat banyak. Jadi kalau dari segi jenis kelas sendiri memang berbeda kan. Kelas BIPA yang ada di Thailand dulu itu bersifat non SKS atau hanya diajarkan di lembaga bahasa. Jadi siapapun bisa mengambil kursus tersebut. Sedangkan yang berada di sini kelas BIPA-nya adalah compulsory elective course. Compulsory-nya Oke. 10 mahasiswa yang akan berangkat ke Indonesia untuk melakukan summer school dan penelitian, elective course untuk mahasiswa di luar jurusan antropologi dan sosiologi yang tertarik untuk mengambil kelas bahasa Indonesia karena mereka itu wajib dari jurusan manapun wajib untuk mengambil setidaknya 1 atau 2 bahasa asing yang ditawarkan oleh universitas. Jadi kemarin saya ada 25-30 mahasiswa yang enroll, cukup banyak. Yang 10 itu akan berangkat ke Indonesia, yang sisanya itu mereka hanya mengejar mata kuliah pilihan saja untuk Oke. melengkapi SKS-nya mereka. Oke. Gitu. Ngomong-ngomong untuk standar gaji di Eropa gimana, Hes? Mahal. Pasti kan dapat euro loh atau Swiss francs. Ya, ya, ya lumayan sih Mas. Maksudnya Hmm. kalau dibandingkan sama negara Asia itu jauh banget memang. Ya. Ya. Maksudnya kalau di sini kayaknya apa ya? em, Kerjanya nggak berat-berat banget, tapi dapatnya pantas gitu. Dapatnya lumayan. Oke. Sedikit itu Kayak beda ya sedikit. Oke, menarik, menarik, menarik. Oke. kalau di Indonesia aku harus ngajar 7 kelas paling nggak selama seminggu. Di sini cuma 1 kelas tapi dapatnya sama kayak 7 kelas di sana gitu loh. Hmm. Jadi Oke. Oke lah, lumayan pokoknya ya. Oke nih, bagi teman-teman tuh yang pingin mengajar di luar negeri, mungkin nanti bisa tanya-tanya langsung ke Mbak Hesti, bagaimana sih Mbak kok bisa pada akhirnya ke Swiss gitu loh untuk bisa mengajar di sana. Itu nanti teman-teman langsung aja ya tanya ke Mbak Hesti gitu loh, private gitu ya. bikin sendiri ya. Iya. Oke, sekarang di Swiss sudah berapa lama berarti di Swiss? Tinggal di Swiss. Master sih hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Oke, lumayan lama ya. Iya, Oke, dan 2019 mulai fall semester kemarin. oke, oke. Nah, kan tinggal di Swiss tuh sebagai warga Indonesia kan jadi warga minoritas, sebagai warga Muslim juga sebagai warga minoritas. Nah, gimana Hes cara kamu dan keluarga bertahan di Swiss yang kita tahu sendiri lah biaya hidup di Swiss tuh salah satu yang termahal di dunia. Sementara status suami sebagai student dan ada anak juga yang harus ikut ke Swiss. Nah, itu bagaimana kamu bertahan hidup di sana? Sebenarnya tinggal family management aja sih ya Mas ya. Tapi memang aku sadari mungkin banyak mahasiswa Indonesia yang misalkan dapat beasiswa kuliah di luar itu cenderung untuk mungkin sendiri daripada mengajak keluarganya, ataupun ada juga yang mengajak keluarganya. Kalau kami pertimbangannya sih karena yang pertama suami kan memang dapat beasiswa dari pemerintah Swiss ya, jadi memang untuk standar living expenses di sini itu cukup sebetulnya ya pas. Kalau buat bertiga sih pas ya. Pas-pas aja. Cuman aku juga baru berani nyusul kan setelah dia 1 tahun di sini. Jadi tahun keduanya dia di sini, aku nyusul sama anakku. Nah, bawa anak, jadi aku juga memang sebelum berangkat mencari peluang gimana caranya juga jangan sampai
aku nggak ngapa-ngapain, maksudnya walaupun kalau di rumah aja jadi ibu rumah tangga juga nggak masalah, aku happy-happy aja gitu loh. Tapi aku takut, sayang sih ilmunya, sayang sih kalau aku nganggur 1 tahun atau 2 tahun atau sampai dia selesai. Soalnya kemarin kan waktu ninggalin Jogja kan dalam keadaan aku lagi banyak-banyaknya kerjaan kan. Jadi memang solusinya akhirnya kita cari peluang. Setahun sebelum aku pindah memang aku sempat kesini juga ketemu sama profesornya. Kita mempersiapkan apa nih kira-kira peluang yang bisa aku lakukan di sini. Mengajar itu akhirnya mengajar bahasa Indonesia. Jadi sebelum berangkat itu prosesnya aku kan berangkat awal-awal September ya. Jadi prosesnya itu udah mulai dari bulan Mei. Dari bulan Mei itu aku udah persiapin kontrak, udah tanda tangan kontrak, udah deal kelas mulai kapan, jadwal kapan. Jadi paling tidak 1 tahun ke depan itu udah aman nih, ada kegiatan di sini gitu. Akhirnya setelah itu sampai sini juga aku mencari berbagai macam peluang untuk sekolah anak, kan harus memikirkan juga daycare, karena kalau kita berdua kerja si Kalani terus gimana gitu. Nah ternyata kalau kita mau giat mencari informasi dan peluang, sebetulnya banyak juga benefitnya ketika kita tinggal di sini satu keluarga, dan kemudian banyak sekali tawaran-tawaran dari dinas sosial, dari pemerintah yang yang cukup membantu meringankan beban kita kayak gitu. Kayak misalkan Kalani sendiri ke sekolah juga nggak setiap hari kok. Jadi di sini cari daycare kan cukup sulit ya, masaan ya, nggak bisa kita asal kita punya uang terus anak bisa masuk daycare, nggak kayak gitu. Jadi dilihat prioritasnya, apakah kedua orang tuanya memang benar-benar bekerja atau salah satu aja. Kalau salah satu, kenapa dia harus masuk ke daycare kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita nggak punya alasan kuat untuk mengirimkan anak ke daycare, ya kita tidak akan diprioritaskan gitu. Jadi ini kan udah di daycare kampus kan, di daycare kampus. Jadi karena kita berdua sama-sama kerja di kampus, kita juga waktu pendaftaran itu kita menunjukkan juga kamu porsi kerjanya berapa persen. Kalau suami itu 100%, kalau aku cuma 20% misalkan. Jadi aku hanya bekerja seminggu 2 kali. Akhirnya seminggu 2 hari ya. Jadi setiap Rabu dan Kamis aku ngajar misalkan, atau setiap Kamis aja atau setiap Jumat aja. Jadi Kalani kayak sekarang ini jadwalnya seminggu cuma 2 hari aja gitu. Oke. Ribet ya mau masukin sekolah aja ya. Di sini tuh kayak ya sangat terstruktur dan terintegrasi. Iya. Untuk survive yang lain, masalah Swiss memang di Zurich sendiri salah satu kota termahal di dunia, memang aku rasakan sih, karena kalau misalkan kita ke Jerman apa ke Prancis gitu kayak orang kalap ya. segala belanjaan gitu, maksudnya belanjaannya kayak apa ya, kayak sabun aja tuh harganya bisa beda banget gitu loh Mas. Oke. Cuma Iya. satu barang gitu kan. Tapi di sini kalau di sini kita masak ya. Kalau di Swiss sendiri memang teman-teman juga sudah sangat familiar dengan food prep. Jadi kita homemade, masak sendiri di rumah. Jajan di luar itu sangat jarang. Kalaupun suami misalnya kerja setiap hari ngantor, kalau nggak bawa bekal dari rumah ya siangnya makan di kantin gitu. Karena kalau di kantin sendiri juga ada 3 harga yang berbeda dengan makanan yang simple. Jadi aku sama suamiku itu bayarnya beda. Dia student price, aku staff price. Terus kalau misalkan masaan ke sini, masaan bayar full karena orang asing bukan warga kampus, dengan porsi yang sama, dengan jenis yang sama gitu. Jadi memang subsidinya mereka sangat Tepat sasaran gitu ya. Oke. Menarik. Jadi pengen dia ke sana. Inilah, tunggu ya. Oke. Jadi menarik sekali ya bagaimana kamu dan keluarga bertahan hidup di sana, di Swiss, suami
sebagai PhD student, PhD candidate ya, udah nggak student lagi. Ya, dan kamu ngajar dan ngurus anak. Oke, oke. Berbicara di luar kamu sekarang di Swiss, ngomong-ngomong sudah berapa negara sudah kamu kunjungin ya? Berapa ya? 10, 12, Dihitung, 13. dihitung dari pertama Rusia, Rusia, Thailand, Thailand, terus Vietnam, Vietnam, Malaysia, Malaysia, Singapura, Singapura, Jepang. Myanmar. Ntar yang deket-deket dulu Oh dong. iya ya, oke. Negara Tenggara itu Laos, Myanmar, terus ya Jepang, terus Prancis, Swiss, Jerman, mana lagi ya? Transit Qatar, Belanda, Hong Kong, Belanda. Belanda aku belum. Hong Kong sama apa ya? Seringnya transit sih di Qatar, cuman belum pernah explore. Oke, jadi pokoknya lebih dari 10 negara ya. Ya. Iya. Soalnya kalau aku sukanya revisiting sih. Jadi Oke. bukan exploring new place juga, tapi sukanya berkunjung ulang. Kayak misalkan ke Jepang ya, Iya. ke Kyoto sama Osaka udah berapa kali? 3 kali. Iya. Maksudnya kayak pengen sih ke Korea, tapi kayak kalau ke Jepang lagi ya aku milih ke Jepang lagi. Oke, ya kayak kayak aku ke Thailand 20 kali gitu loh. Kalau kamu kan tinggal di Thailand gitu ya. Kalau saya kan bolak-balik gitu kan. Iya. Gitu. Oke. Terus saya kasih tips dong ke teman-teman di rumah. Bagaimana kamu pada akhirnya kok bisa traveling luar negeri, pada akhirnya bisa mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Kasih tips ke teman-teman dong biar mereka juga punya kesempatan seperti kamu gitu. Sebetulnya kita sebagai warga negara Indonesia, generasi muda itu sangat berpotensi dan mempunyai peluang yang cukup besar untuk bisa mengembangkan diri di luar Indonesia. Bukan berarti kalau kerja di Indonesia itu nggak menarik, sangat menarik juga, dinamikanya beda. Tapi memang buat teman-teman yang ingin memiliki pengalaman baru, kerja di luar itu gimana sih, di luar negeri itu bagaimana, mungkin bisa mulai dipikirkan atau ditata dulu maunya kayak gimana, bidangnya apa, karena memang kalau di luar itu harus apa ya, ada spesifikasi kemampuan kita, skill kita harus kalau bisa itu ya uh, linear dan ya multi talent dan multitasking itu sangat luar biasa. Tetapi alangkah baiknya kalau kita sudah menentukan tujuan kita, satu mantap, terus kita explore kemampuan diri kita di satu hal itu. Kemudian kita juga harus menunjang diri kita dengan kemampuan berbahasa asing. Tidak hanya bahasa Inggris loh ya. Dulu saya ngajar di Thailand, nyatanya mereka juga tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik. Dan memang kalau dalam pengajaran bahasa itu kan sebaiknya dengan metode langsung ya, tanpa bahasa perantara. Jadi mau nggak mau saya juga bisa bahasa Thailand karena tinggal di sana. Nah sekarang ini saya berada di Swiss yang bahasa lokalnya adalah bahasa Swiss Jerman. Nah, ini saya juga harus belajar lagi karena dalam penyampaian materi kebahasaan itu nanti akan lebih mudah ketika si pengajar ini tahu konsep bahasa yang mereka gunakan seperti itu. Intinya peluang itu sangat banyak, tinggal kita mau mulai berinvestasi apa pada diri kita. Kalau aku nggak suka investasi barang ya, kalau beli barang suka alias belanja. Tapi kalau aku suka ikut seminar, ikut pelatihan, webinar, workshop, apapun, dimanapun itu biasanya aku kejar, masaan tahu. Terus komunitas, aku ikut IFN ya, kita kerja bareng di IFN yang menurutku itu bisa membuka wawasan dan memberikan aku kesempatan untuk bisa terbang kemana aja. Jadi exchange-nya adalah aku bertukar ilmu gitu, bertukar pengalaman, banyak mendengarkan. Karena kalau ngomong terus itu kadang kita jadi susah dikoreksi. Kalau banyak mendengarkan dan mencerna, akhirnya oh ternyata seperti ini, ternyata seperti itu. Satu hal yang paling saya ingat itu nasihat dari bapak saya ya, bahwa dengan ilmu kita bisa hidup di mana aja, dan ternyata benar dong. Maksudnya aku membuktikan sendiri bahwa dengan ilmu dan bekal pengetahuan yang baik, maka
itu sebetulnya aset investasi yang sangat berharga yang bisa kita kembangkan. Kita mau, maksudnya nyatanya ya, aku mau hidup di Thailand, aku mau hidup di Swiss, aku mau hidup di mana, aku selalu akhirnya bisa menggunakan ilmuku ini gitu. Oke, mantap, luar biasa pokoknya Hesti ini. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya, bahwa ketika kita pengen apa ya, kayak pengen ke luar negeri, pengen oh teman di sana, kok ada sahabat di sana, saran saya jangan pengen aja, tapi usahakan untuk menggapainya. Benar nggak ya? Ya benar, emang lebih mudah sih ngelihat kok asik ya, tapi kayak gini, tapi kayak gitu. Uh, Sebenarnya kembali ke kita sendiri, seberapa mau sih kita mengejar mimpi itu gitu Iya, loh. oke. Seberapa apa ya, seberapa tahan banting sih kita karena proses mencapainya itu biasanya memang banyak Mm-mm. banyak rintangan dan banyak banyak pelajaran. Sebetulnya bukan ketika banyak cobaan itu jangan berpikir bahwa ya emang nasibku emang kayak gini, jangan. Kalau aku berpikir mungkin memang ini proses pemantasan. Jadi aku pernah nih, aku share sekali lagi ya. Aku pernah mendaftar sebuah posisi pekerjaan atau sebuah beasiswa, misalkan aku kok nggak diterima. Itu terjadi 5 tahun yang lalu kalau nggak salah. Sampai detik ini aku baru bisa menyadari bahwa oh aku emang nggak pantas untuk posisi itu. Tapi kalau aku sekarang mendaftar, mungkin aku akan sangat mudah diterima karena aku melihat diriku itu saat ini dan 5 tahun yang lalu itu beda banget gitu loh Mas Aan. Jadi jangan berharap, jangan beranggapan bahwa kegagalan itu karena memang kita tidak mampu, tapi atau memang kita bernasib buruk, tetapi memang kita masih diberi waktu untuk memantaskan diri sehingga kita bisa mencapai titik tersebut. Gitu. Oke, mantap sekali. Oke, Hesti, mungkin sekian dulu ya untuk wawancara kita pada hari ini, dan kita akan lanjut lagi mungkin kapan-kapan kita bisa lanjut lagi atau kita bisa live bareng ya. Oke, pokoknya saya terima kasih banget pada Hesti yang telah meluangkan waktunya pada hari ini untuk berbagi ke teman-teman semua. Dan mudah-mudahan teman-teman yang melihat video ini mendapatkan inspirasi atau mendapatkan semangat baru untuk merebut atau meraih mimpi-mimpi yang telah teman-teman untai dari dulu sampai sekarang. Gitu. Oke, saya cukup sekian dari saya dan Hesti. Kita pamit. Terima kasih. Oke.